Waalaikumsalam. Dari uraian dari Ustaz tadi, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu pada beberapa tahun yang lalu itu tidak ditulis bahwasanya Al-Fatihah itu sebagai satu ayat dari bagian dari Al-Fatihah itu. Ya. Bismillah. Bismillah. Iya, Bismillah. Itu ada di Al-Quran yang dulu itu saya pernah sempat baca, dan mungkin menurut dalam hadis itu juga dikatakan bahwasanya semua pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah maka kurang sempurnalah ya amalannya. Jadi mungkin patokan itulah mungkin dijadikan sebagai Al-Fatihah, basmalah itu Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah itu mungkin Ustaz. Itu saja pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya masuk ke ranah pembahasan fikih. Ya, saya ingin mengulangi sedikit keterangan saya bahwa apakah basmalah itu bahagian dari Al-Quran? Ya, semua ulama sepakat basmalah adalah bahagian dari Al-Quran. Dalam suratul Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, disebutkan secara tegas di situ. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah basmalah bahagian dari Al-Fatihah? Ini ada perbedaan pendapat. Bagi kita, terutama kebanyakan di Indonesia ini yang bermazhab Syafi'i, kita sering mendengarkan bahwa imam kita itu ketika membaca suratul Fatihah itu menjaharkan, mengeraskan suara ketika membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, pernah sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, itu imam tiba-tiba langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah beliau baca basmalah? Baca, tapi tidak dikeraskan suaranya, namanya disir. Kenapa? Karena mereka ini ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengatakan bahwa basmalah bukan bahagian daripada Fatihah, tapi sunnah dibaca tapi dengan sir, ya, dipelankan suaranya. Kenapa sunnah? Karena itu tadi hadis yang beliau bacakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta'u. Semua aktivitas yang baik ya, jangan seperti ini yang baru-baru ini yang sudah di penjara ya, ini makan babi kemudian baca bismillah. Wah, ini perlu didoakan supaya dapat hidayah ya. Jadi setiap aktivitas yang baik ya, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta'u, maka putuslah. Apanya yang putus? Putus kebaikannya, putus berkahnya, putus kebaikan, putus berkah. Nah, ini pentingnya kita mengawali dengan basmalah apa-apa yang baik. Nah, bahkan kalau kita lupa itu tidak apa-apa di tengah ya, Nabi mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan lupa basmalah, nanti tengah-tengah baru ingat, bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini bismillah ini mari kita amalkan ya. Dalam kitab An-Nawadir itu diceritakan ada seorang istri ya, kebetulan mendapatkan suami yang fasik. Nah, istri ini punya amalan sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah. Ini suaminya jengkel. Nah, suatu ketika dia mencari alasan bagaimana caranya supaya istriku ini bisa kumarahi, bisa kucerai ya.
Akhirnya apa? Akhirnya dia berikan kepada istrinya tas isinya uang. Kemudian dia mengatakan, wahai istriku, simpanlah tas ini di tempat yang paling rahasia, sampai-sampai saya juga tidak tahu. Ya, hanya kamu yang tahu, karena ini adalah tabungan kita. Akhirnya istrinya itu mengambil tas itu, kemudian dia simpan di tempat rahasia sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata suaminya yang sudah punya niat jahat ini kemudian dia buntuti istrinya itu. Akhirnya dia tahu di mana istrinya taruh itu tas. Nah, ketika istrinya tidak ada, dia ambil itu tas, uangnya dia ambil, kemudian tasnya dibuang di sumur. Tasnya dibuang di sumur. Nah, besoknya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tolong ambilkan tas yang dulu pernah aku minta engkau sembunyikan itu. Ya, dengan rencana bahwa nanti kalau istrinya tidak menemukan itu tas, dia akan ceraikan. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya datang ke tempat dia menyimpan, kemudian dia buka itu lemari dengan membaca Bismillah. Ternyata itu uang sama tas ada di dalam lemari itu dalam keadaan basah, basah air. Ya. Begitu suaminya lihat itu tas kembali dalam keadaan basah dan semua isinya juga kembali utuh, langsung pingsan. Langsung pingsan. Setelah sadar kemudian dia bertaubat, minta maaf. Nah, ini berkahnya Bismillah. Jadi ini paling ringan kita ucapkan ini, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Apalagi kalau dipadukan dengan Alhamdulillah. Ulama kita mengatakan, siapa yang mengawali suatu kebaikan dengan Bismillah, kemudian mengakhiri dengan Alhamdulillah, maka antara Bismillah dengan Alhamdulillah itu adalah zikir semuanya. Ya. Oke, kita tidur, mulai tidur Bismillah, kita bangun Alhamdulillah, 3 jam kita tidur, maka 3 jam ini kita dicatat sebagai orang yang berzikir. Yang penting jangan ketinggalan sholat. Itu yang wajib. Maka demikian Ustaz. Bisa tanya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.